Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan topik isu kontemporer harmoni dan tantangan Islam di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riki Nurijani dengan NIM V3925021. Saya Kalisa Nadia Rizky dengan NIM V3925036. Saya Hediningkia Sata Mirza dengan NIM V3925044. Saya Pikanada dengan NIM V99254. Saya Muhammad Fikri Arfan dengan NIM V3925033. Sekian video perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah isu-isu kontemporer harmoni dan tantangan Islam di Indonesia. Baik, masuk ke bagian pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi yang menarik adalah bagaimana Islam di Indonesia tumbuh berdampingan dengan keberadaan suku, budaya, agama, dan tradisi. Di era kontemporer seperti sekarang, muncul banyak dinamika baru, mulai dari pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi digital, politik identitas, sampai perubahan sosial. Semua hal ini membuat kita perlu memahami bagaimana Islam tetap bisa menjaga harmoni di tengah perubahan yang begitu cepat. Selanjutnya, kita masuk ke konsep harmoni dalam Islam di Indonesia. Salah satu pendekatan yang dikenal adalah Islam Nusantara yang punya karakter moderat, toleran, dan adaptif terhadap budaya lokal. Ada beberapa nilai penting yang menjadi dasar harmoni, yaitu tawasud atau moderasi, tasamuh atau toleransi, tawazun atau keseimbangan, dan i'tidal yaitu keadilan. Organisasi keagamaan besar seperti NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya juga punya peran besar dalam menjaga nilai-nilai ini, sehingga kehidupan beragama di Indonesia tetap berjalan harmonis meski masyarakatnya sangat beragam. Faktor pembentuk harmoni yang pertama ada akulturasi budaya lokal dan Islam, yang kedua ada peran ulama dan pesantren, yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat ada dialog antar agama, yang kelima ada nilai gotong royong dan musyawarah. Tantangan kontemporer Islam di Indonesia, yang pertama adalah radikalisme dan ekstremisme, yaitu proses radikalisasi melalui media sosial dan narasi intoleransi. Yang kedua ada polarisasi politik identitas, yaitu pemanfaatan sentimen agama dalam kontestasi politik. Yang ketiga ada hoax dan ujaran kebencian berbasis agama, yaitu dengan cepatnya penyebaran melalui platform digital. Yang selanjutnya ada isu moderasi beragama, yaitu tantangan untuk mempertahankan Islam moderat di tengah arus global. Yang terakhir adalah kesetaraan gender dan isu keadilan sosial. Itu adalah perdebatan peran perempuan, kekerasan berbasis agama, KDRT, dan sebagainya. Selanjutnya ada tantangan eksternal dan internal. Tantangan eksternal yang pertama yaitu arus globalisasi membawa ide-ide keagamaan baru, termasuk model keislaman yang lebih puritan. Yang kedua, pengaruh geopolitik timur tengah pada pemikiran keagamaan di Indonesia. Yang ketiga, disrupsi teknologi, algoritma mempromosikan konten provokatif. Selanjutnya, tantangan internal. Yang pertama, perbedaan mazhab dan praktik keagamaan lokal sering menimbulkan gesekan. Yang kedua, persoalan pendidikan, kurangnya literasi digital dan literasi agama. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi memicu kerentanan terhadap ide-ide ekstrim. Selanjutnya, ada upaya menjaga harmoni Islam di Indonesia. Yang pertama, penguatan moderasi beragama Kemenak RI. Yang kedua, pengembangan pendidikan agama yang inklusif. Yang ketiga, peran ormas Islam dalam membangun dialog. Yang keempat, gerakan literasi digital untuk melawan hoaks. Yang kelima, kolaborasi pemerintah, tokoh agama, akademis, dan masyarakat. Peran pemuda muslim yang pertama, menjadi agen perdamaian dan toleransi di era digital. Yang kedua, mengembangkan konten dakwah kreatif yang moderat. Lalu yang ketiga, mendorong dialog lintas agama dan komunitas. Kesimpulannya, Islam di Indonesia memiliki karakter yang menjadi kekuatan harmoni. Tantangan kontemporer semakin kompleks, radikalisme, hoax, polarisasi, dan pengaruh global. Dibutuhkan kolaborasi bersama untuk merawat keberagaman dan menjaga kebutuhan sosial.
Sekian materi-materi yang dapat kita paparkan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.